Shalom, anak-anak yang saya kasihi. Senang sekali malam ini kita boleh berkumpul lagi, belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita melihat malam ini tema kita adalah jangan lari dari tanggung jawabmu. Setiap orang asal dia hidup, dia punya tanggung jawab. Entah dia sudah dewasa atau belum dewasa, dia mempunyai tanggung jawab. Seorang bayi, jika dia menangis seenaknya malam hari, dia belum bisa punya tanggung jawab apa. Tapi kalau dia sudah 3 tahun masih sembarang menangis, ditegur tidak mau diam, itu dia sudah melanggar tanggung jawabnya. Apalagi kalau sudah 10 tahun, apa-apa masih pakai nangis-nangis, itu juga melanggar tanggung jawab. Jadi kita semua mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab bisa 2 macam. Bisa kita pertanggungjawabkan apa yang baik, yang menjadi kewajiban kita lakukan, itu tanggung jawab yang baik. Atau suatu kesalahan harus kita pertanggungjawabkan, harus kita tanggung dan jawab. Menjawab bagaimana saya menyelesaikan masalah ini, bagaimana saya menghadapi masalah ini. Nah, setiap orang mempunyai tanggung jawab. Kadang-kadang kita sebagai anak suka menuntut orang tua supaya bertanggung jawab. Papa harus begini, mama harus begitu. Atau kakak harus begini, adik harus begitu. Tapi saya sendiri bagaimana? Ketika saya dituntut, apakah saya lalu mengatakan, iya saya memang harus berbuat ini. Karena ini adalah tanggung jawab saya. Ketika orang tua meminta kita untuk kuliah atau sekolah, adakah kita pertanggungjawabkan dengan baik? Tapi heran, ketika kita memerlukan uang, kita minta orang tua bertanggung jawab. Bahkan kadang-kadang jika orang tua memandang kurang bijaksana memberikan uang yang berlebih kepada anaknya, tanpa mendidik anaknya, maka anak sering berkata, orang tua kurang bertanggung jawab. Untuk apa saya dilahirkan jika sudah dilahirkan tidak dikasih uang? Kata siapa saudara? Di dunia ini ada banyak anak. Orang tua tidak kasih uang, hanya kasih makan cukup dan mereka berusaha. Mereka bekerja. Kalau Anda mau ke jalan-jalan, Anda melihat banyak anak-anak kecil sudah mulai bekerja. Di pabrik-pabrik, banyak sekali buruh yang masih kecil usianya. Belum cukup usia mereka sudah bekerja. Lalu kita buat apa? Tanggung jawab kita apa? Kalau sekarang kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mari kita lakukan tugas kita dengan baik. Itu tanggung jawab. Nah, hari ini kita akan melihat dalam satu bacaan, bagaimana seorang mempertanggungjawabkan apa yang dia terima dari Tuhan. Orang ini namanya Esther. Kita malam ini akan membahas kitab Esther. Kitab Esther ini aneh. Karena dalam kitab ini bab 1 sampai 9 tidak pernah disebutkan satu kali pun kata Tuhan atau Allah. Jadi kalau Anda baca Alkitab, kitab ini yang paling aneh. Tidak pernah disebutkan Tuhan atau Allah. Tetapi nyatanya Tuhan Allah ada, hadir dalam peristiwa-peristiwa itu. Meskipun namanya tidak disebut. Dan kitab ini juga tidak pernah dikutip dalam bacaan misa. Kalau dalam bacaan misa kita melihat bacaan pertama, kedua, bacaan pertama terutama mengambil dari perjanjian lama, bacaan kedua dari surat-surat, tapi tidak pernah diambil dari kitab Esther. Tapi meskipun demikian, kitab ini pantas kita pelajari. Karena di sini Tuhan menampakkan kekuatannya. Di sini kita melihat Tuhan menuntut tanggung jawab dari orang yang sudah dipilihnya. Kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Kalau kita berbuat salah, kita harus bertanggungjawabkan. Kalau kita punya tugas, harus kita lakukan dengan baik. Itu tanggung jawab. Saya kasih contoh, ada orang yang lari dari tanggung jawab. Ada 3 orang bekerja di gedung tinggi, 3 orang buruh. Buruh yang pertama waktu makan siang buka kotak nasinya. Waktu dia buka, ya nasi uduk lagi. Kalau besok nasi uduk lagi, saya akan loncat dari lantai 10, bunuh diri, dia bilang. Jadi dia bosan sekali setiap kali makan nasi uduk. Lalu yang kedua, buka kotaknya. Ya nasi campur lagi. Kalau besok nasi campur lagi, saya akan loncat bunuh diri. Yang ketiga, buka kotaknya. Ya roti selai. Kalau besok roti selai lagi, saya akan bunuh diri katanya. Benar saudara, besok
Yang pertama, begitu buka nasi uduk, langsung dia loncat dari lantai 10, mati. Yang kedua, buka juga sama, loncat mati. Yang ketiga juga loncat mati. Waktu di kuburan, 3 istri sedang menangis. Yang pertama berkata, saya menyesal kalau saya tahu dia tidak suka makan nasi uduk, kalau dia bosen dengan nasi uduk dan sampai dia bunuh diri begini, lebih baik saya bikin nasi yang lain untuk dia. Dia menangis. Yang kedua juga demikian, menangis. Yang ketiga nangisnya agak lain. Saya tidak tahu kenapa dia bunuh diri. Roti selai tadi pagi dia yang bikin sendiri. Bikin sendiri, bunuh diri. Itu tidak tanggung jawab namanya. Yang kedua masih lumayan karena dibikinkan oleh istrinya. Itu pun karena tidak ada komunikasi yang baik. Coba dia bilang, kan tidak akan terjadi. Yang ketiga ini, buat salah sendiri, bunuh diri lagi. Saudara, kadang-kadang kita sudah buat salah, kita salahkan orang lain. Atau kita ikut menghukum diri kita sendiri. Nah, hari ini mari kita pelajari bersama bagaimana kita harus bertanggung jawab. Mari kita buka kitab Ester, mulai dari bab 1. Karena ini panjang sekali, bab 1 sampai dengan bab 9. Saya bahas perbagian-perbagian kecil saja, tidak saya bahas semuanya. Pertama, dikatakan ada seorang raja Persia namanya Ahasiweros. Dia menang berperang, begitu banyak daerah ditaklukkannya sampai 127 daerah. Dari India sampai ke Ethiopia, besar sekali. Oleh karena itu, pada tahun ketiga, ia merayakan pesta yang besar. Pesta itu berlangsung selama 180 hari. Kira-kira 6 bulan lamanya. Bayangkan, pesta begitu lama, pasti menghabiskan biaya banyak sekali, pasti banyak orang makan gratis, lalu tidak mau kerja lagi. Pengangguran pasti banyak sekali. Kenapa? Tiap hari ada makanan gratis, enak-enak lagi. Setelah itu, dia adakan lagi pesta 7 hari untuk rakyat. Jadi yang pertama untuk para pahlawan, para pembesar. Yang kedua ini diadakan 7 hari lagi untuk rakyat. Nah, pada saat pesta 7 hari ini, raja memerintahkan siapa saja boleh minum sepuas-puasnya, makan sepuas-puasnya, tidak ada larangan. Sampai orang mabuk-mabukan. Di situ ketika orang sudah mulai mabuk, raja juga sudah mulai mabuk, ia memerintahkan supaya memanggil ratu. Ratu ini namanya Ratu Wasti. Memanggil ratu, memamerkan kecantikan kepada rakyat. Rakyat di sini hanya laki-laki. Kenapa? Karena pada waktu itu orang berpesta, pria sendiri, wanita sendiri. Kenapa pria berpesta sendiri, wanita berpesta sendiri? Sebab wanita mereka berpakaian sopan sekali, mereka tutup segala-galanya, hanya boleh dibuka untuk suaminya. Jadi bukan sembarang orang bisa melihat seorang wanita tampil polos. Artinya tampil mukanya kelihatan semua. Sampai sekarang masih ada jejak seperti itu. Masih banyak wanita yang menutup diri demi kesopanan. Oleh karena itu, wanita berpesta sendiri, pria berpesta sendiri. Tetapi Anda lihat, ketika raja sudah mabuk, dia minta supaya ratu yang sedang berpesta dengan para wanita datang menampakkan kecantikannya. Tidak lucu kalau dia datang dengan tutup semua, tinggal 2 lubang mata, kasih orang lihat. Apanya yang cantik? Pasti harus buka, kasih lihat kecantikan. Ya kan? Di sini masih wajar kita pikir. Tetapi ada satu yang tidak beres, yaitu raja dalam keadaan mabuk. Rakyat juga dalam keadaan mabuk. Anda pikir, kalau orang sudah mabuk, yang mau dilihat dari seorang wanita itu apa? Pasti yang enggak-enggak, bukan? Kalau orang sudah mabuk, yang mau dilihat, yang mau dituntut adalah hal-hal yang tidak masuk akal, yang di luar akal sehat. Misalnya saja, kalau seorang ibu atau seorang ayah mabuk oleh api cemburu. Dia akan karang cerita. Dia akan menuduh, bahkan menghakimi sesuatu yang tidak terjadi. Dia akan mencurigai istrinya atau mencurigai suaminya, padahal itu hanya pikiran dia saja. Kalau ditanggapi, dia makin jadi. Tidak ditanggapi, juga makin jadi. Itu mabuk oleh api cemburu. Kalau orang tua mabuk oleh kekuasaan misalnya, dia akan menuntut anaknya berbuat apa saja sekehendak orang tuanya. Itu mabuk oleh kekuasaan.
Kalau seorang muda mabuk oleh tuntutan kepada orang tua, maka tuntut apa saja kepada orang tua tanpa melihat apakah orang tua mampu memberikan. Apakah bijak jika orang tua memberikan apa yang dia tuntut? Itu mabuk. Bahkan ada orang mabuk oleh pelayanan. Begitu aktif melayani di gereja, suami tidak diurus, anak tidak diurus, suaminya ngamuk. Pulang-pulang, kau tinggal saja di paroki ya, jangan pulang lagi. Kau tinggal saja di HSM ya, jangan pulang lagi. Kenapa? Di rumah ketika pembantu tidak ada, yang ngepel mamanya, yang cuci piring mamanya, dia sudah pede, sudah sel, pulang, tinggal makan, tinggalkan piring kotor. Seakan-akan rumah bukan punya dia sendiri. Nah, itu mabuk oleh pelayanan. Boleh pelayanan, baik sekali. Tapi jangan mabuk. Ingat tanggung jawab utama kita apa. Bahkan seorang rohaniwan saja bisa mabuk oleh kekuasaan, bukan? Mabuk oleh perasaan benar. Pokoknya saya benar, umat selalu salah. Apa yang saya katakan benar. Jadi mabuk ini bahaya. Kalau kita sudah dikuasai oleh kemabukan, maka akal sehat hilang. Tuntutan kita tidak masuk akal. Di sini juga, raja minta supaya ratu menunjukkan kecantikannya kepada siapa? Kepada para laki-laki kasar yang sudah mabuk. Pasti tuntutannya aneh-aneh. Wah, minta ini, minta itu. Anda lihat saja, kalau ada show dangdut, itu penontonnya siapa? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Kenapa? Yang ditonton perempuan soalnya. Makin hebat goyangannya, makin seru laki-lakinya. Bukan begitu? Ya itu yang terjadi, karena mabuk. Tetapi Ratu Wasti ini, dia tidak mau memenuhi keinginan raja. Dia tahu bahwa raja menuntut sesuatu yang tidak benar, yang tidak sopan. Maka dia punya harga diri, dia pertahankan harga dirinya. Saya tidak mau keluar untuk menunjukkan kecantikan saya kepada rakyat. Dia pertahankan diri, dia tidak mau tunjukkan. Dia mempunyai harga diri. Zaman sekarang, sudah semakin banyak orang tidak mempunyai harga diri. Sudah semakin banyak orang menjual harga dirinya. Ketika kita tidak pertanggungjawabkan apa yang kita terima dari Tuhan, kita sedang tidak menjaga harga diri kita. Ketika kita lari dari tanggung jawab, kita tidak sedang meninggikan harga diri yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sampai di sini raja marah sekali karena ratu tidak mau mendengarkan apa yang dia minta. Sebagai raja dan dia sudah ngomong di depan orang, ternyata ditolak oleh ratunya. Dia marah sekali. Dia panggil pegawainya. Pegawainya namanya Memukan. Memukan, hukuman apa yang harus diberikan kepada ratu sebab dia menolak saya? Memukan katakan, Baginda, ratu ini bukan hanya bersalah kepada Baginda, tetapi dia bersalah kepada semua laki-laki. Kenapa? Karena begini. Kalau ratu saja berani menolak raja, nanti jangan-jangan para istri pun berani-berani sama suaminya. Katanya begitu. Anda lihat, ratu ini hanya menolak raja karena raja mempunyai perintah yang tidak benar, bukan? Tetapi dia katakan ratu bersalah kepada semua laki-laki. Nanti perempuan-perempuan lain akan ikut-ikutan. Maka dari itu, hukumlah ratu ini supaya semua istri ketakutan. Supaya semua istri diberi peringatan. Jangan macam-macam pada suami. Benarkah saudara? Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa suami pasti benar. Suami selalu benar. Atau suami lebih tinggi dari istri. Kadang-kadang ada suami yang lebih rendah dari istri. Karena perilaku yang tidak benar. Jadi tidak selalu suami lebih tinggi dari istri. Atau istri lebih tinggi dari suami. Memukan ini adalah orang yang memanfaatkan kesempatan. Sebab mungkin dia mempunyai problem. Mungkin dia juga tidak dihormati oleh istrinya. Dia mau memberikan satu peringatan kepada semua perempuan. Supaya menjadi segan kepada para laki-laki. Saudara, sehari-hari kita mengalami banyak peristiwa. Kita melihat musibah atau mengalami musibah. Bahkan baru-baru ini teman-teman kita dari Jogja, mereka tewas dalam musibah kecelakaan bis di Situbondo. Mungkin kita tidak kenal mereka, tapi mereka adalah teman kita. Mereka adalah peringatan bagi kita. Apa yang mereka alami adalah suatu musibah.
tetapi juga peringatan bagi kita bahwa hidup kita tidak kekal abadi, bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berjaga-jaga, mari kita persiapkan diri kita baik-baik. Nanti secara khusus kita akan berdoa juga bagi teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan itu, agar Tuhan memberikan istirahat kekal pada mereka. Apapun kesalahan yang masih mereka pendam, Tuhan ampuni karena belas kasih Tuhan. Dan Tuhan hibur sanak keluarga mereka. Kita bukan hidup sendiri, karena mereka juga adalah saudara kita. Kadang-kadang musibah adalah peringatan bagi kita. Kalau kita melihat orang jatuh dari tangga, karena tangganya licin, itu adalah peringatan bagi saya. Kalau saya berjalan di tangga itu, saya harus hati-hati supaya tidak jatuh seperti orang lain. Itu peringatan. Tapi jangan katakan, wah syukurlah dia jatuh, supaya lain kali saya tidak jatuh. Orang musibah jangan disyukuri. Tetapi syukurlah saya mempunyai peringatan seperti ini, supaya saya tidak berbuat seperti itu juga. Musibah adalah suatu peringatan bagi kita. Pernah ada seorang ibu, anaknya nakal sekali, dia masukkan anaknya di TK. Lalu dia pesan kepada ibu guru, "Ibu guru, anak saya ini nakal sekali, dia usil sekali. Tapi jika dia nakal atau dia usil, tolong ya Bu Guru, jangan dipukul. Ibu guru pukul saja teman di sampingnya, dia sudah mengerti nanti." Itu kurang ajar namanya. Anaknya yang nakal, anak orang lain dipukul. Maksudnya, lihat anak orang lain dipukul, dia akan mengerti. Saudara, kita tiap hari lihat orang dipukul. Lihat orang mengalami musibah, kegagalan-kegagalan, bahkan problem-problem yang timbul bukan karena salah mereka, karena salah orang lain. Tapi apakah kita merasa diperingatkan? Apakah kita belajar dari musibah-musibah itu? Raja ternyata mendengarkan nasihat dari Memukan, maka yang menghukum Ratu Wasti. Wasti tidak boleh lagi menjadi ratu, meskipun dia orang benar. Nah, sekarang kita masuk bab kedua. Sesudah itu dikatakan, sesudah peristiwa ini, yaitu 4 tahun berlalu setelah Ratu Wasti dipecat, raja ini pulang dari perang. Dia baru kalah berperang melawan orang Yunani. Jadi dia kalah, biasanya dia menang, kali ini dia kalah. Maka dia stres, dia sangat tertekan. Ketika dia pulang ke istana, ternyata tidak ada orang menghiburnya. Adapun orang menghibur dia karena takut kepada dia. Dia rindu. Lihat di sini dikatakan, raja terkenang kepada kebaikan Wasti. Jadi raja terkenang kepada kebaikan Wasti, ratu itu yang sudah dipecatnya. Yang namanya terkenang adalah jika orang berbuat baik pada kita dan dia sudah tidak ada lagi, kita rindu akan perbuatan baiknya atau kita rindu kepada orang itu namanya terkenang. Tidak pernah dikatakan bahwa ada orang berbuat jahat pada kita, terkenanglah saya kepada perampok yang merampok saya 3 tahun yang lalu. Itu apa terkenang? Mimpi buruk namanya. Terkenang selalu kepada yang baik. Tetapi sayang, apa yang dikenang oleh raja ini ternyata sudah tidak ada. Dulu, ketika dia sedang susah, ada Ratu Wasti yang menghiburnya, mendukungnya, bahkan mendoakannya. Sekarang tidak ada lagi. Di sekeliling dia hanya ada penjilat-penjilat, termasuk Memukan tadi itu. Jadi tidak ada hal yang baik. Dia terkenang, dia rindu, tetapi ratu sudah tidak ada. Maka pegawai-pegawainya melihat raja sedang stres, sedang gundah. Lalu pegawainya menawarkan, "Raja, kita buat satu kontes saja. Kita kumpulkan para perawan yang cantik-cantik di negeri ini. Kita kumpulkan, kita latih mereka, kita beri training yang hebat-hebat. Nanti raja boleh pilih satu jadi ratu." Jadi perempuan-perempuan mulai dikumpulkan. Bahkan yang banyak yang datang mendaftarkan diri. Siapa tidak mau menjadi istri raja? Oh, hebat sekali saudara. Jadi mereka mendaftar. Ada yang diterima, ada yang tidak. Sudah diterima, harus dilatih dulu. Bukan begitu masuk langsung jadi. Harus dilatih dulu. Kenapa? Ya, orang-orang macam-macam sifat, macam-macam latar belakang. Kebiasaan juga beda-beda. Nanti menghadap raja kurang ajar lagi sama raja. Jadi tidak tahu apa-apa di depan raja. Harus dilatih dulu. Maka mereka dilatih selama 1 tahun.
Di Alkitab dicatat bahwa setengah tahun mereka dipakaikan minyak wangi. Jadi setengah tahun disiram minyak wangi. Wah, wangi luar biasa. Setengah tahun berikutnya tetap siram minyak wangi. Bayangkan baunya seperti apa. Saya kalau keluar dari lift, ada ibu-ibu pakai parfum saja, saya pusing saudara. 3 hari tidak hilang baunya. Itu baru lift sebentar saja. Ini disiram selama 1 tahun dengan parfum. Dilatih macam-macam teknik melayani raja, bagaimana cara makan di depan raja, bagaimana cara bertutur sapa di depan raja. Jangan sampai orang kampungan masuk ke situ, nanti raja kaget lagi. Kebiasaannya di rumah makan jengkol, masuk istana jengkol tetap dia makan. Kacau saudara. Jadi harus dilatih dulu. Pada waktu itu Esther juga datang ke istana. Tetapi di sini dikatakan bahwa Esther dibawa masuk ke dalam istana. Dibawa masuk di sini berarti dia dipaksa. Kok bisa? Alasannya begini. Karena Esther adalah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menikah dengan bangsa kafir. Mereka hanya menikah dengan orang Yahudi. Jadi kalau sampai Esther mau masuk istana, pasti dipaksa. Dia pasti tidak punya keinginan untuk berkumpul dengan raja, apalagi menikah dengan raja yang orang kafir itu. Maka dikatakan Esther dibawa masuk, dipaksa, bukan kehendaknya sendiri. Meskipun dia dipaksa, dia tidak menunjukkan muka cemberut atau marah-marah. Kenapa? Buktinya begitu dia masuk, orang yang mengurus perempuan-perempuan itu langsung suka kepada dia. Kenapa suka? Apakah karena dia cantik? Saudara, di situ ada ratusan wanita yang cantik-cantik semua. Pilihan. Tapi mengapa orang ini suka kepada Esther? Langsung dia jatuh hati kepada Esther, suka pada dia. Pasti bukan hanya sekedar cantik. Ada banyak orang hanya sekedar cantik. Mukanya dipercantik. Tapi yang penting adalah hatinya. Di situ ada banyak wanita cantik. Tapi yang disukai hanya satu. Esther pasti berbeda dengan wanita yang lain. Muka bisa dibuat secantik apapun. Zaman sekarang canggih sekali. Muka bisa diubah-ubah saudara. Ya. Kulit tidak suka bisa kasih obat. Besok ganti kulit seperti ular. Ya. Kalau ibu-ibu, nenek-nenek ganti kulit tidak apa-apa. Ini kadang-kadang nona-nona umur 16 tahun juga ganti kulit. Saya heran apa yang mau diganti. Ya. 16 tahun masih bagus-bagusnya kok ganti-ganti kulit. Hidung tidak suka, ganti hidung. Iya kan? Kurang ramai hidung, kasih gelang 1. Orang tidak tahu dikira sapi. Ya kan? Rambut tidak suka, wow, kasih warna macam-macam. Dari belakang bule, dari depan, ya. Lupanya Bu Cherry. Bule chat sendiri. Bule tapi chat sendiri. Ngajak ngomong Inggris, nggak bisa. Misal, oh tidak apa-apa itu mode, tidak apa-apa. Tapi saya katakan cantik boleh. Bayangkan saja, kalau kita masuk restoran, pelayan-pelayannya jelek-jelek misalnya ya. Mukanya suram, ya. Ganas-ganas lagi. Mungkin kita tidak bisa makan saudara, perasaan mau dimakan oleh dia. Ya kalau dia cantik-cantik kan lumayan, kita makan pun berselera sedikit. Ngasih tip pun besar sedikit, apalagi kalau dia ramah. Cuma kelanjutannya jangan. Apalagi anak HSM, jangan buat itu ya. Jadi maksudnya adalah cantik boleh. Orang melihat, mengenal seseorang, selalu yang pertama dilihat adalah wajahnya, bodinya. Kesan pertama begitu indah. Kesan selanjutnya nggak tahulah, ya kan? Cantik boleh, tapi cantik dalam jauh lebih penting. Ada banyak istri cantik, ada banyak suami ganteng, tapi tiap hari tidak pernah akur, berantemnya lebih hebat dari singa dan macan. Kalau sudah marah mukanya mengerikan sekali. Atau kalau sudah ngambek, ya mukanya lalat nempel pun tidak bisa lari, saudara, kejepit. Orang Tionghoa punya satu ungkapan tentang orang yang cemberut. Katanya, ku kualien, muka pare. Anda tahu pare? Seperti itu. Jadi kalau kita cemberut itu jelek luar biasa. Yang penting adalah dalamnya. Tapi jangan katakan, itu kan Romo sudah bilang penting dalamnya. Jadi, hai para cowok, cari istri, jangan yang cantik-cantik, yang jelek-jelek saja.
Kata siapa begitu? Cantik luar baik, cantik dalam lebih penting. Nah, Esther mempunyai kecantikan dalam. Begitu dia datang langsung disukai. Oleh karena itu dia dapat tempat istimewa, dapat tempat yang besar. Dayang-dayangnya banyak sekali. Nah, sekarang masalah timbul. Ketika dia diperlakukan secara istimewa, apa reaksi dari perempuan-perempuan yang lain? Iri hati. Kalau perempuan sudah iri hati, atau kalau laki-laki sudah iri hati sama saja, apa yang terjadi? Mulai menjelek-jelekkan. Kalau perlu menjatuhkan dia. Kalau perlu singkirkan dia. Itu yang terjadi, saudara. Tidak hanya di kalangan umat ada iri-iri hati. Di dalam biara pun iri hatinya besar sekali. Anda lihat murid Yesus 12 orang saja. Ada 2 minta duduk di kiri dan kanan Yesus. Yang lain iri bukan marah. Jadi iri hati itu selalu terjadi jika ada orang diperlakukan secara istimewa. Nah, Anda pikir apakah Esther senang diperlakukan seperti itu? Orang iri hati pada dia, menggosip dia, memfitnah dia. Apakah dia suka? Dia tidak suka, saudara. Tapi dia tetap setia ada di situ. Dia belum tahu Tuhan mempunyai rencana apa bagi dirinya. Sampai suatu hari ketika perempuan-perempuan itu sudah 1 tahun dipersiapkan, sekarang satu persatu masuk ke tempat kediaman raja. Setiap malam masuk satu wanita. Raja akan berkumpul 1 malam dengan wanita itu. Jika dia suka, besok wanita itu diberi mahkota dan wanita itu menjadi ratu. Jika dia tidak suka, diusirnya wanita itu, ganti wanita yang lain. Jadi sibuk sekali raja. Tiap hari ada tamu istimewa. Waktu Esther masuk ke situ, begitu dia masuk, raja langsung suka pada dia. Ambil mahkota, berikan pada dia. Dan jadilah dia ratu. Ratu Esther. Pengganti Ratu Wasti. Nah, sampai di sini kita lanjutkan ke cerita yang berikutnya. Esther mempunyai seorang saudara bernama Mordekai. Ia bekerja di pintu gerbang. Suatu hari Mordekai mendengar ada kasak kusuk. Bahwa ada 2 orang sida-sida mau membunuh raja. Mau merampas kekuasaan raja karena benci pada raja. Mungkin raja sudah berbuat salah kepada 2 orang ini. Lalu dia mengadukan kepada Esther. Esther adukan kepada raja. Raja selidiki, ternyata benar ada 2 orang mau melawannya. Maka 2 orang itu ditangkap oleh raja dan dihukum. Hukumannya adalah 2 orang ini disulakan. Apa itu disulakan? Disulakan artinya disate. Ada tiang yang tajam, lalu manusia ini ditancap ke tiang yang tajam, dari bokongnya tancap keluar di kerongkongan sini. Disate seperti itu. Kenapa hukuman begitu kejam? Supaya semua orang melihat, jangan macam-macam. Jangan berani melawan raja. Nanti hukumannya akan seperti itu. Jadi itu adalah suatu peringatan. Supaya orang tidak macam-macam. Orang Tionghoa punya satu pepatah mengatakan, Shaji Xiahou. Shaji Xiahou berarti membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Jadi kalau monyet nakal, tangkap ayam, bunuh di depan monyet, monyetnya akan takut. Wah, kalau saya nakal nanti saya dibunuh seperti itu. Maka monyetnya akan segan, tidak berani macam-macam. Seperti itu. Ada orang memberontak, raja bunuh dengan kejam supaya rakyat melihat. Jangan berani macam-macam kepada raja. Peristiwa itu sudah berlalu. Mordekai ternyata tidak diberi hadiah apa-apa oleh raja. Raja lupa. Malah raja mengangkat seorang yang lain bernama Haman. Haman dijadikan sebagai perdana menteri. Diberi kekuasaan yang besar. Dia adalah tangan kanan raja. Karena Haman adalah orang yang besar, maka setiap hari dia pergi kemana saja orang selalu menyembah dia, berlutut di hadapan dia. Tetapi satu orang tidak mau menyembah dia, namanya Mordekai. Mordekai tidak mau menyembah. Karena apa? Karena Mordekai adalah orang Yahudi. Dia katakan orang Yahudi hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah manusia. Maka Haman marah luar biasa, dia jengkel luar biasa. Tapi dia katakan, kalau saya hanya membunuh Mordekai saja, kecil tidak ada artinya. Saya harus tunjukkan kekuasaan saya, bahwa saya mampu membunuh semua orang Yahudi. Kenapa dia mau membunuh semua orang Yahudi? Karena sebenarnya di antara orang
Agag, yaitu leluhur dari Haman, dan orang Yahudi ada permusuhan yang berat sekali, yang turun-temurun. Waktu Raja Saul berkuasa, waktu itu ada orang-orang Amalek. Orang-orang Amalek menyembah berhala, mempengaruhi orang-orang Yahudi. Maka Tuhan lewat Samuel bersabda, dia perintahkan kepada Samuel, supaya Samuel katakan kepada Saul, tangkap orang-orang Amalek itu, bunuh semua. Karena mereka memberikan pengaruh jahat kepada orang Yahudi. Ternyata Saul hanya menangkap orang-orang kecil dan dibunuh, tetapi raja orang Amalek, yaitu Raja Agag, tidak dibunuhnya. Karena Agag menawarkan uang kepadanya. Jadi dia tidak membunuh raja ini karena dia menerima uang. Dia menyembunyikan raja ini. Ketika Samuel tahu hal itu terjadi, Samuel marah sekali. Dia katakan, Tuhan akan menghukummu. Sebab engkau menghalalkan cara, engkau terima uang dan engkau langgar perintah Tuhan. Saul lalu menyesal, minta ampun. Dia serahkan Raja Agag kepada Samuel. Apa yang dibuat oleh Samuel? Samuel cabut pedang membunuh Raja Agag. Bukan hanya dibunuh biasa, tetapi dicincang, saudara. Karena dicincang, orang-orang Amalek benci sekali kepada orang Yahudi. Mulai saat itu mereka bermusuhan. Itulah sebabnya mengapa Haman tidak hanya mau membunuh Mordekai, tetapi dia mau membunuh semua orang Yahudi. Dia mau basmi habis. Dia datang pada raja. Raja, di negeri kita ini ada satu bangsa yang bandel sekali. Mereka suka melawan perintah raja. Bangsa ini harus dibasmi. Kalau raja mengizinkan, saya akan membasmi bangsa ini. Dan saya akan beri uang kepada raja. Oh baik, kata raja, lakukan saja. Maka raja mengizinkan dia melakukan itu. Lalu Haman mencabut undi. Dia mengundi kapan akan dibunuh orang-orang Yahudi itu. Dia buang undi. Ternyata waktunya adalah bulan yang ke-12 pada tanggal 13. Setelah diumumkan bahwa orang Yahudi akan dibasmi, maka seluruh kota gempar. Orang-orang Yahudi ketakutan, saudara. Kalau dikatakan besok saya akan mati, mungkin ketakutan saya hanya 1 hari, besok sudah selesai. Tapi dikatakan tahun depan saya akan mati, selama setahun saya akan menderita. Hidup dalam ketakutan. Inilah yang dialami oleh orang Yahudi. Mereka berduka, mereka ketakutan, mereka gentar luar biasa. Maka Mordekai orang Yahudi lalu memakai baju kabung, menangis, melolong-lolong keliling kota. Dia menangis, saudara. Lalu orang lapor kepada Esther. Esther, lihat saudaramu itu, dia seperti orang gila. Dia pakai baju kabung, dia menangis sepanjang hari. Esther katakan, wah kasihan sekali. Dia tidak boleh masuk istana karena dia pakai baju kabung. Dia kirim baju kepada Mordekai. Mordekai katakan, saya tidak perlu bajumu. Saya bukan kurang baju. Engkau tidak tahu apa yang terjadi. Sebentar lagi bangsa kita akan dibasmi habis. Wah, ratu kaget luar biasa. Lalu ratu bertanya, apa yang bisa saya buat? Anda kan tahu bahwa seseorang jika tidak dipanggil oleh raja, berani-berani datang menghadap raja, maka akan dibunuh oleh raja. Jadi pada waktu itu raja begitu besar, begitu berkuasa. Jika Anda berani datang ke depan raja tanpa dipanggil, bisa dibunuh, saudara. Termasuk ratu juga. Nah, ratu waktu itu sudah 30 hari tidak pernah dipanggil raja. Dia katakan, saya tidak berani menghadap raja. Maka sekarang Mordekai memberikan kata-kata peringatan yang menjadi inti dari bacaan kita pada malam ini. Mari kita buka bersama-sama pada bab 4 ayat 13.